Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Ibu, ya, 12 Apart Mapel Pasca Panen. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teknik pengembangan pemasaran komoditas perikanan. Sebenarnya ini adalah materi lanjutan atau pemaparan kembali dari materi pasca panen minggu lalu. Biar kalian lebih sama-sama paham dan bisa tersampaikan apa yang Ibu masukkan ke dalam PPT atau materi teknik pengembangan pemasaran komoditas perikanan. Lanjut ya. Nah, KD yang kita bahas adalah 3.15. Ingat ya, teknik pengembangan pemasaran. Mapel apa? Pasca panen. Kita tahu dari semester lalu kita belajar sebelumnya itu tentang manen kan? Manen. Kemudian panen, ketika kita panen kita tahu ikan kita itu bisa kita jual langsung atau kita versifikasi atau kita olah kembali untuk meningkatkan nilai jual agar lebih dapat profit dan menyesuaikan kebutuhan pasar. Kita tahu kita ini berkembang dan selalu maju ya, selalu bergerak. Maka dari itu untuk hari ini pas banget nih materinya tentang teknik pengembangan pemasaran. Kenapa sih pemasaran itu harus dikembangkan? Apa sih yang harus dikembangkan? Kenapa sih gitu? Jadi alasannya gini, setiap fase kehidupan, setiap fase tahun itu kita mengalami perubahan, baik perubahan tingkah laku, kebutuhan, keinginan itu disesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, mungkin kan misalnya kita jual donat, we know, kita tahu donat itu dari zaman dulu itu sudah ada. Cuman kita lihat perkembangan sekarang sudah banyak kan versifikasi donat-donat yang ada yang ada di pasaran sekarang maupun yang ada di sekitar kalian. Begitu juga dengan olahan ikan, olahan ikan itu nggak bisa menggunakan seperti itu aja. Kita butuh versifikasi atau bubrakan atau inovasi ya, perkembangan produk. Nah, perkembangan produk itu eh, bisa kita perkembangan produk itu bisa kita sesuaikan dengan pengembangan pemasaran. Mari kita belajar bagaimana produk olahan atau hasil panen yang kita kenal di pasar dengan melihat contoh berikut. Kalian tahu ikan nggak? Ikan itu adalah suatu produk versifikasi ya. Versifikasi dari ikan apa? Ayo, ikan apa yang dipakai, jenis besarnya apa, targetnya siapa, dan bagaimana sistem penjualannya. Yuk kita masuk ke Instagram ikan dulu, bentar Ibu paparin ya. Nah, nih kita lihat ada ngikan.yu gitu. Di sini adalah bentuk salah satu marketing place ya, salah satu Instagramnya Ngikan yang menampilkan produknya itu sendiri, kemudian ada promo, kemudian info-info lebih lanjut. Seperti apa produknya kita lihat ya nih. Jadi mereka juga memaparkan video. Nah, coba yang mana? Ini adalah salah satu strategi pengembangan pemasaran atau strategi marketing mereka. Mereka menggunakan influencer untuk meng-up produk mereka dengan di cover video pendek yang menurut penontonnya itu menarik karena menggugah selera gitu. Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Bisa seheboh itu kan gitu, maksudnya bisa seheboh ini kan gitu. Terus ini kita lihat lagi grand opening, informasi lebih lanjut. Tuh, ini ikan juga. Jadi ini sebenarnya ikan ini adalah produk ikan loh Mak. Produk ikan apa ya yang tahu ikan dari mana? Jadi ini adalah olahan ikan dari patin.
masukin, terus kita lihat siapakah usaha apa. Tentu ini adalah usaha makanan ya, olahan makanan. Targetnya siapa? Kalau kita lihat dari Instagramnya, kita lihat targetnya adalah semua kalangan. Tapi kalau kita lebih menjurus lagi lebih ke generasi 90 sampai 2000. Sistem penjualannya seperti apa? Yaitu sistem penjualannya menggunakan media sosial yang mereka pakai di Nikan.com. Ini adalah bentuk dari pengembangan pemasaran. Nah, gimana sih? Kalau ikan bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau kalian punya produk perikanan, kalian punya ikan, bisa dijual, fine, putus sampai situ. Tapi ketika kalian punya inovasi, punya daya kembang, itu bisa kalian olah menjadi seperti itu, atau inovasi baru yang belum ada. Itu bisa menjadi sumber, bisa menjadi inovasi tulisan baru. Dan kalau misalnya marketingnya seperti itu, Ibu yakin bisa diterima oleh masyarakat. Nah, strategi pemasaran dengan teknik digital marketing ada 4 poin ya, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Poin 1 dan 2 itu terlalu tinggi. Kenapa? Karena membutuhkan modal yang besar untuk membuat website resmi dan memasang iklan di Google, optimasi website juga gitu. Kita untuk skala sederhananya saja, kita bisa menggunakan media sosial. Yang satu bisa IG, TikTok ya, yang sekarang lagi bagusnya. Kemudian ada Facebook, ada Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, tampilan produk gambar yang menarik. Kita lihat tadi contohnya ikan, bagus-bagus kan, tertata, terdesain, terstruktur dengan rapi. Yang keenam adalah mendaftar menjadi mitra perusahaan ojol. Nah, ini salah satu gerbang customer yang bisa kita gunakan ketika kita sudah bermitra dengan siapa? Perusahaan ojol, karena mereka adalah perusahaan yang penyedia makanan yang terkonfigurasi dengan usaha kita. Jadi ini merupakan salah satu strategi marketing juga, karena dengan kita bermitra dengan ojol berarti makanan kita mudah dipesan oleh pengguna aplikasi tersebut. Yang ketujuh, membuat promo harga khusus yang kayak tadi ya, yang di Instagram bisa dilihat. Yang kedelapan, endorsement dari selebgram. Nah, yang endorsement dari selebgram ini benar-benar mempengaruhi tingkat penjualan, karena kita tahu selebgram itu memiliki pengikut atau followers yang lumayan. Jadi ketika dia meng-up suatu produk bisa mentoksik yang melihat. Ya, ini ikan, bisa kalian cari sendiri, bisa kalian contoh, bisa kalian copy, atau bisa kalian kembangin. Nah, strategi pemasaran dapat digunakan sebagai penentu nilai suatu produk jasa dari perusahaan. Nilai dari sebuah produk berupa barang ditetapkan oleh beberapa faktor konsumsi, faktor kualitas barang, faktor pemasaran barang. Kenapa kita perlu strategi pemasaran? Karena strategi pemasaran yang bagus menentukan nilai suatu produk dan akhirnya menentukan faktor kualitas barang kita. Tahap-tahap dari strategi pemasaran ada segmentasi pasar. Apa sih Bu segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok, berarti mensegmen atau membagi kelompok sesuai kebutuhan karakteristik perilaku. Kemudian kedua adalah target pasar. Siapa yang akan menjadi target pasar kalian? Kalian harus tahu. Kemudian posisi titik pasarnya ada di mana. Terus kalau udah tahu titik pasar berarti harus disebarluaskan di sana. Waalaikumsalam. Tahap-tahap dari strategi pemasaran, ada marketing mix, ada kreativitas pemasaran, konsistensi, dan fokus. Itu saja materi untuk pasca panen. Ibu akhiri, kalau misalnya ada pertanyaan bisa dibuka di forum Google Classroom. Ibu minta maaf karena penjelasannya cepat.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.